Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Tayyib, hayya bina nafta darosna bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Hari ini Ananda Soleh dan Soleha akan belajar tema 5 subtema 4, yaitu tentang pengalaman berkesan anak soleh dan soleha. Mata pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia dan PKN. Untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang puisi. Nah, nanti kita akan praktik bagaimanakah membaca puisi, kemudian kira-kira apa makna yang terkandung di dalam sebuah puisi tersebut. Nah, kemudian untuk pelajaran PKN nanti kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah. Jadi, apa saja contoh kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah supaya Ananda Soleh dan Soleha bisa belajar bagaimana membaca puisi secara sederhana. Kemudian Ananda Soleh dan Soleha juga bisa mengetahui makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nah, tujuan kita yang kedua adalah setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan Ananda Soleh dan Soleha bisa mengetahui bentuk kegiatan kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan mengingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Siapakah yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ya, benar sekali. Nah, pada minggu yang lalu untuk PKN dan Bahasa Indonesianya, kita sudah belajar tentang apa saja, Nak? Ya, yang pertama Bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, jadi ketika kita salah, maka kita harus meminta maaf. Nah, kata yang kita gunakan atau kalimat yang kita gunakan adalah harus kalimat yang baik dan benar, kemudian juga dengan sopan. Nah, contohnya kemarin seperti apa? Maaf ya, Ana tidak sengaja menjatuhkan botol minum antum. Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, kemudian untuk PKN-nya kemarin kita juga sudah belajar tentang apa ya? Oh iya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang aturan saat bermain. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, bagaimanakah aturan pada saat bermain? Ya, seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, bahwasannya ketika kita bermain, maka kita harus saling apa, Nak? Saling menyayangi. Kemudian ketika kita meminjam mainan teman, harus izin terlebih dahulu. Nah, kalaupun kita minjam barang teman, maka sesuatu atau barang tersebut harus kita jaga, jangan sampai rusak. Kemudian yang terpenting lagi, pada saat kita bermain, boleh tidak kita marah-marah sama temannya? Iya, tidak boleh. Boleh tidak kita rebutan mainan? Tidak boleh juga. Jadi kita mainnya harus secara bersama, bergantian, harus adil, tidak boleh curang. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu yang lalu untuk Bahasa Indonesia dan PKN. Untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang pertama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia tentang mengungkap kekaguman melalui puisi. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam sebuah keluarga itu terdiri dari keluarga inti. Nah, keluarga inti ini ada ayah, ada ibu, dan ada juga kakak beserta adik. Sudah seharusnya kita menyayangi kedua orang tua kita. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang sangat berjasa untuk kita. Mereka sudah merawat kita, menyayangi kita dari kita kecil sampai kita besar seperti saat ini. Nah, dengan cara apa kita membalas kebaikan mereka, orang tua kita, dengan cara menghormati kedua orang tua kita. Ya, kita harus patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh ayah dan ibu kita. Kita tidak boleh membantah ucapan mereka, harus
kembali menyayangi mereka sebagaimana mereka sudah menyayangi kita dari sejak kita kecil. Selain itu, kita juga harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, siapa yang masih ingat di sini, Nak? Doa untuk kedua orang tua. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Itulah doa untuk kedua orang tua kita. Nah, Ibu berharap mudah-mudahan Ananda Soleh dan Soleha selalu mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi setelah selesai sholat, jangan lupa selalu doakan ayah dan bundanya. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Orang tua kita adalah orang yang sangat hebat, ya. Mereka memiliki sifat sabar, penyayang. Nah, kita sangat kagum terhadap kedua orang tua kita. Ternyata Ananda Soleh dan Soleha, kekaguman kita terhadap kedua orang tua kita bisa juga kita sampaikan dengan melalui puisi. Nah, bagaimanakah ungkapan kekaguman kita melalui puisi? Contohnya, antum kagum terhadap ibu antum. Nah, antum bisa menulis puisi untuk ibu. Kemudian kalau antum kagum terhadap ayah orangnya hebat, antum juga bisa menulis puisi untuk ayah. Sekarang kita akan membaca puisi yang berjudul Ayah Pahlawanku. Nah, Ananda Soleh dan Soleha bisa juga dibuka buku tema 5-nya, yaitu pada halaman 164. Di sana ada puisi yang Ibu bacakan. Silahkan antum simak ya. Ayah Pahlawanku, karya Penti Leli. Ayah, engkau pahlawan keluarga, mencari nafkah dan membimbingku. Ayah, suaramu tegas berwibawa, namun hatimu lembut penuh kasih. Ayah, engkau teladanku, engkau pahlawanku. Aku ingin membuatmu bangga. Terima kasih, Ayah, atas cinta dan pengorbananmu. Masya Allah, Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana, sudah disimak pembacaan puisinya? Ya, itu adalah puisi yang berjudul tentang Ayah Pahlawanku. Nah, Ibu mau tanya dulu sama antum. Jadi puisinya bercerita tentang apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Ya, Masya Allah, benar sekali. Ternyata puisinya bercerita tentang kekaguman seorang anak terhadap ayahnya. Karena apa? Karena ayahnya merupakan pahlawan keluarga. Ayahnya yang selalu mencari nafkah, kemudian membimbingnya. Walaupun ayahnya pernah marah, tapi sebenarnya marah sang ayah adalah marah karena mereka sayang terhadap kita. Nah, kemudian juga di dalam puisi tadi diceritakan bahwasannya dia ingin membuat ayahnya bangga. Terus dia juga ucapkan terima kasih kepada ayahnya karena sudah menyayanginya dan juga banyak berkorban untuk dirinya. Itulah makna yang terkandung di dalam puisinya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, siapa di sini yang juga kagum terhadap ayah dan bundanya di rumah? Iya, Masya Allah. Ibu rasa antum semua sangat mengagumi ayah dan bunda antum, ya enggak? Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa. Sebagai bentuk rasa kagum anak soleh dan soleha terhadap ayahnya di rumah, silakan Ananda Soleh dan Soleha bacakan puisi yang berjudul Ayah Pahlawanku. Ya, bacakan puisi tersebut untuk ayah antum yang hebat di rumah.
Nah, jangan lupa silakan divideokan puisinya pada saat membaca puisi, kemudian dikirim kepada ibu guru ya. Selamat membaca. Sekarang kita masuki pelajaran kita yang kedua, pelajaran PKN, tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah. Ananda Soleh dan Soleha, kerjasama adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Apa manfaat dari kerjasama? Manfaat dari kerjasama adalah supaya pekerjaan atau kegiatan tersebut menjadi cepat selesai, atau bisa juga supaya pekerjaan tersebut terasa lebih ringan. Contoh dari kegiatan kerjasama adalah apa Ananda Soleh dan Soleha? Ya, belajar kelompok, apalagi bermain bersama boleh. Gotong royong di rumah, boleh. Gotong royong di sekolah, piket di kelas, ya enggak? Apalagi Ananda Soleh dan Soleha? Menolong ibu memasak, atau membantu ibu ke pasar. Nah, banyak sekali contoh kegiatan kerjasama. Yang jelas, kerjasama itu dilakukan tidak hanya seorang diri, tapi bersama orang lain. Nah, tujuannya apa? Supaya pekerjaan tersebut cepat selesai. Di dalam kerjasama, kita harus saling tolong-menolong. Nah, supaya apa tadi? Ya, supaya cepat selesai. Boleh tidak? Misalnya antum lagi belajar kelompok, tapi yang mengerjakan tugasnya hanya satu orang saja. Boleh? Ya, maaf, tidak boleh. Jadi semuanya harus ikut bekerja. Itulah contoh kegiatan dari kerjasama. Nah, untuk kegiatan Ananda Soleh dan Soleha di rumah adalah silakan dibuka buku tema 5-nya, yaitu pada halaman 153. Nah, di situ ada gambar. Kemudian tugas Ananda Soleh dan Soleha adalah memberikan tanda centang atau checklist pada kegiatan kerjasama. Nah, Ibu rasa cukup dulu ya Ananda Soleh dan Soleha untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ananda Soleh dan Soleha dapat disimpulkan bahwasannya pelajaran kita hari ini yang pertama tadi bahasa Indonesia mengenai puisi. Nah, jadi puisi itu dapat digunakan sebagai bentuk kekaguman kita terhadap boleh ayah, ibu, kakak, adik, ataupun keluarga lainnya, ataupun sahabat kita. Nah, kemudian juga yang kedua yaitu tentang kerjasama. Nah, kerjasama ini tujuannya adalah supaya pekerjaannya cepat selesai, tapi harus semuanya saling tolong menolong. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Hayya bina nahtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.